Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Sehat ya? Ya, Ibu doakan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai suprastruktur dan infrastruktur politik. Nah, apa itu suprastruktur dan infrastruktur politik? Infrastruktur politik yaitu lembaga politik yang dibuat oleh negara untuk melaksanakan kekuasaan negara. Yang kita tahu misalnya kemarin contohnya itu DPR, MPR, MA, MK, Presiden. Nah, termuat di sana lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian infrastruktur politik, yaitu lembaga politik juga, tetapi di dalam lingkup masyarakat yang dalam aktivitasnya dapat juga mempengaruhi lembaga negara tadi dalam menjalankan kekuasaan negara. Apa saja? Ya, ada partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media komunikasi. Nah, selanjutnya pada hari ini kita lanjutkan yaitu mengenai lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, berikut ini adalah bagan mengenai lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi setelah perubahan atau amandemen Undang-Undang Dasar 1945, tidak ada lagi lembaga tertinggi dan tinggi negara. MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. Jadi semua kedudukan lembaga negara semuanya sejajar, hanya fungsinya dan kewenangannya saja yang berbeda. Yaitu di sana ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang mana mempunyai tugasnya masing-masing. Dan di pertemuan kita yang pertama sekali dulu mengenai bab 1 kan kita juga sudah membahas mengenai pembagian kekuasaan. Nah, di mana negara kita, negara Indonesia menganut sistem pembagian kekuasaan, di mana di sana ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Legislatif itu lembaganya yaitu ada DPR, MPR, dan DPD yang memegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Kemudian yang bagian eksekutif yaitu presiden, wakil presiden yang memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian lembaga yudikatif itu seperti MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial. Itu kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Baik, yang pertama kita bahas mengenai MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ini merupakan lembaga legislatif bikameral. Maksudnya lembaga legislatif
2 kamar. Maksudnya seperti apa? Maksudnya keanggotaan MPR itu merupakan gabungan dari anggota DPR dan DPD. Gabungan dari anggota DPR Dewan Perwakilan Rakyat dan DPD Dewan Perwakilan Daerah. Yang mana anggota-anggota tersebut dipilih melalui pemilihan umum. Lalu apa saja wewenang MPR itu? Yang pertama yaitu mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Yang kedua melantik presiden dan wakil presiden. Kemudian memperhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang dasar. Kemudian memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Dalam hal ini jika terjadi kekosongan wakil presiden, misalnya apakah meninggal dunia atau terjerat suatu kasus. Kemudian memilih presiden dan wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya. Oke, kita lanjut. Selanjutnya, presiden dan wakil presiden. Untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden, haruslah warga negara Indonesia asli dan tidak pernah menerima kewarganegaraan dari negara lain, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden. Dan tentunya untuk memilih presiden dan wakil presiden ini melalui pemilihan umum. Dan masa jabatannya 5 tahun dan maksimalnya bisa 2 periode. Kemudian presiden dan wakil presiden juga memiliki banyak sekali wewenang, kewajiban dan hak. Nah, bisa dibaca di sini ya. Di mana presiden dan wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan, berhak mengajukan rancangan undang-undang, menetapkan peraturan pemerintah, memegang kekuasaan tertinggi atas darat, angkatan laut, udara, menyatakan perang, membuat perjanjian. Nah, bisa dibaca ya sampai ke bawah. Oke, selanjutnya DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu lembaga legislatif yang berwenang membuat dan membentuk undang-undang. Keanggotaan dari DPR ini juga dipilih melalui pemilihan umum, dan juga menjabat selama 5 tahun. Nah, di dalam DPR ini juga nanti ada lagi fraksi-fraksinya. Bagaimana terpilih, kan anggota DPR ini merupakan fraksi dari suatu partai yang dicalonkan untuk mencalon sebagai DPR. Kemudian DPR juga memiliki fungsi, wewenang dan hak. Di antaranya yaitu memiliki fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang bersama presiden. Kemudian fungsi anggaran, yaitu membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh presiden. Kemudian fungsi pengawasan, itu mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN.
juga mempunyai hak, yaitu hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, berbangsa, dan negara. Kemudian hak angket, yaitu hak untuk menjelaskan pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat. Kemudian juga hak untuk menyatakan pendapat, memiliki kekebalan hukum, di mana setiap DPR tidak dapat dituntut di hadapan pengadilan karena pernyataan pendapat yang dikemukakannya secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPR selama tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik DPR. Jadi dia memiliki kebebasan berpendapat pada saat melakukan rapat atau sidang selama di DPR. Kemudian juga untuk mengajukan usul pemberhentian presiden, persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang, memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pengangkatan duta, dan sebagainya. Bisa dibaca ya. Selanjutnya DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yaitu lembaga kedaulatan rakyat yang terdiri atas wakil-wakil rakyat dari tiap daerah provinsi yang dipilih melalui pemilu nasional. Keanggotaan DPD ini jumlahnya sama di setiap provinsi, yaitu 4 orang dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah seluruh anggota DPD yang ditingkat itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. DPD memiliki tugas, hak dan wewenang juga, yaitu mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah yang berkaitan dengan daerah pemilihannya. Selanjutnya MA, Mahkamah Agung. Baik itu MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial, merupakan lembaga yudikatif, yaitu lembaga yang mengawasi dan mempertahankan undang-undang, serta untuk mengadili pelanggaran undang-undang, yang mana dalam melaksanakan tugasnya bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Untuk Mahkamah Agung sendiri membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara atau TUN. Untuk menjadi anggota Mahkamah Agung tentunya merupakan seorang hakim yang memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Kemudian juga mendapat usulan dari Komisi Yudisial pada DPR untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Kewajiban dan wewenang dari Mahkamah Agung ini yaitu yang pertama berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lain diberikan oleh undang-undang. Nah, mengadili pada tingkat kasasi maksudnya yaitu kita misalkan suatu perkara mengenai perceraian misalnya. Nah, itu kan di tingkat pengadilan agama.
jika seseorang itu bercerai, lalu mereka memutuskan perkaranya melalui pengadilan agama di tingkat kabupaten. Kemudian jika tidak terselesaikan melalui pengadilan agama, selanjutnya mendapat namanya tingkat banding melalui pengadilan tinggi agama yang ada di tingkat provinsi. Kemudian jika masalah perceraian tadi juga tidak terselesaikan, bisa diajukan kepada tingkat yang paling tinggi, yaitu tingkat kasasi yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung. Kemudian juga MA memiliki wewenang untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawahnya. Kemudian juga memiliki kewenangan untuk mengajukan 3 orang anggota konstitusi dan memberikan pertimbangan pada presiden untuk memberi grasi dan rehabilitasi. Kemudian MK, Mahkamah Konstitusi. Untuk menjadi hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan, yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara. Dalam Mahkamah Konstitusi ini terdapat 9 orang anggota hakim yang ditetapkan oleh Presiden, yang merupakan usulan dari 3 orang Mahkamah Agung, 3 orang dari DPR, dan 3 orang dari Presiden. Mahkamah Konstitusi ini dia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang. Nah, misalkan ini mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang mana banyak sekali mendapat kontra dari masyarakat. Nah, undang-undang ini bisa diajukan kepada Mahkamah Konstitusi untuk diuji kembali, judicial review. Nah, nanti akan diputuskan oleh hakim-hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang. Kemudian memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian juga memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan Wakil Presiden, tentunya menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24C. Kemudian KY, Komisi Yudisial. Untuk menjadi anggota Komisi Yudisial, tentunya harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Kemudian anggota Komisi Yudisial ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Wewenang dari KY ini yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung yang ada di Mahkamah Agung. Kemudian mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, jadi KY ini dia untuk menjaga kehormatan para hakim ini, dia juga mengawasi hakim-hakim yang ada di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian juga pengacara atau hakim yang sudah melanggar kode etik maka diselesaikan oleh Komisi Yudisial ini. Kemudian yang terakhir BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. BPK ini
tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang dalam menjalankan tugasnya dengan bebas dan mandiri. Jadi lembaga ini independen, tidak bisa dipengaruhi oleh lembaga lain. Untuk menjadi anggota BPK, yaitu merupakan usulan dari DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kemudian barulah hasil pemeriksaan tadi ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan tadi. Oke, bisa dipahami ya. Sekian materi kita pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya baik melalui WhatsApp group atau melalui e-learning. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.